Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Mirae Aset Sekuritas. IHSG ditutup menguat tipis ke level 6.600. Untuk membahas tantangan IHSG tahun 2022, kita telah bersama dengan Dafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas. Baik, Mas Dafan, kalau melihat pergerakan indeks hari ini ditutup di zona hijau ya, di level 6.600. Tapi meskipun ditutup di zona hijau, tapi nampaknya cukup fluktuatif Mas hari ini. Apa sebetulnya yang sedang diantisipasi oleh pasar? Oke, di sini kalau saya amati bahwasannya para pelaku pasar tentunya mencermati dinamika perkembangan COVID-19, terutama yang mengenai COVID Omicron variant, begitu. Apalagi kalau misalkan jika kita melihat daripada di WHO sendiri, misalkan itu pun juga kasus daily cases yang terjadi ya baik itu di Amerika Serikat ataupun juga di negara-negara Eropa itu pun mengalami peningkatan, gitu ya, sehingga para pelaku pasar lebih cenderung mendigest faktor tersebut. Sementara itu kalau kita melihat dari domestik, tentunya terdapat perkembangan mengenai adanya COVID Omicron varian transisi lokal atau domestik, begitu ya, sehingga kalau kita pikir memang hal tersebut tentunya membuat para pelaku pasar lebih cenderung bersikap prudent, begitu ya, dalam rangka untuk misalkan memanfaatkan momentum Santa Claus rally, begitu yang terjadi pada tiap Desember. Memang kita akui bahwasannya Santa Claus rally yang terjadi pada Desember tahun ini memang tidak terlalu secemerlang yang dialami biasanya oleh tahun-tahun sebelumnya, begitu. Memang pada waktu hingga saat ini memang para pelaku pasar lebih cenderung mendigest misalkan faktor berkaitan dengan COVID Omicron variant, kemudian juga di sisi lain juga mengenai dari adanya kebijakan The Fed dalam rangka meningkatkan akselerasi tapering, begitu ya. Kemudian juga di sisi lain pada waktu itu kan juga terjadi faktor dinamika US debt ceiling, tapi pada waktu itu sudah diselesaikan dengan baik oleh Joe Biden. Dan berikutnya ialah mengenai misalnya faktor supply chain disruption, itu pun juga membuat hal ini menyebabkan terjadinya ada faktor tantangan yang memang didigest oleh para pelaku pasar, ya, sehingga memang kita akui bahwasannya hal tersebut tentunya mempengaruhi daripada rally IHSG yang memang tidak terlalu signifikan, gitu, yang terjadi pada Desember tahun ini, begitu. Tapi setidaknya pergerakan IHSG tentunya berhasil ditutup menguat ya selama 5 kali berturut-turut, begitu ya, sehingga memang saya akui bahwasannya rally kali ini tidak semagnifikan, gitu ya. Dibandingkan dengan misalkan kalau misalkan jika kita digest misalkan daripada euforia optimisme pelaku pasar mengenai adanya recovery perekonomian maupun juga dan lain sebagainya, begitu. Mas, tapi kalau bisa membandingkan begitu ya, di tahun 2020 kan juga sentimennya juga masih terkait dengan COVID-19, Mas. Tapi kalau membandingkan antara akhir 2020 dan juga akhir 2021 ini, analisanya seperti apa? Ya, memang kalau kita akui untuk tahun, kalau saya ingat ya pada pergerakan IHSG tahun 2020 itu sebenarnya terjadi apresiasi yang begitu signifikan karena para pelaku pasar mendigest adanya program akselerasi vaksinasi massal yang mulai berdatangan ketika pada misalkan terjadi pada semester kedua, begitu, pada tahun 2020, begitu, sehingga ketika misalkan kita sudah dimulai adanya program vaksinasi massal tersebut, tentunya para pelaku pasar akan bersikap sangat optimis, gitu, bahwasannya kita akan mampu menghadapi tantangan daripada daripada misalkan pandemi COVID-19 dengan baik, begitu. Tapi untuk saat ini misalkan saat ini kan kalau menurut saya memang bukan hanya karena faktor daripada Omicron variant saja yang memang ini juga memberikan tantangan bagi atau enggak yang menghambat daripada lajunya IHSG pada Desember. Tapi kita juga melihat daripada sentimen lainnya, misalkan ada faktor US debt ceiling, kemudian juga ada faktor supply chain disruption, kemudian juga berkaitan dengan misalnya adanya dinamika The Fed dalam hal meningkatkan akselerasi tapering, sekaligus juga dalam rangka untuk adanya proyeksi, ya, terjadinya proyeksi pergeseran kalau misalkan kepada dot plot ya,
itu mengenai adanya potensi terjadi kenaikan tingkat suku bunga acuan, misalkan pada tahun 2022 itu pun bisa di antara 2 hingga 3 kali begitu ya, bahkan sehingga memang hal tersebut tentunya juga benar-benar didigest oleh para pelaku pasar begitu. Artinya menyinggung soal tadi potensi adanya The Fed kemudian memperketat moneternya. Artinya antisipasi yang harus dilakukan oleh para investor nanti akan seperti apa, Mas? Atau harus seperti apa? Ya memang kalau kita akui kebijakan The Fed tersebut ya dalam hal contractive monetary policy itu juga tentunya akan membuat setidaknya terjadinya capital outflow ya. Tapi meskipun demikian kalau kita melihat daripada komitmen pemerintah ya, misalkan dalam hal untuk bagaimana misalkan dalam hal untuk meningkatkan atau menjalankan berbagai program stimulus, misalkan pemerintah juga menjalankan berbagai program burden sharing dengan Bank Indonesia, misalkan dalam hal untuk menyediakan likuiditas, bahkan juga BI sendiri juga terus berkomitmen dalam rangka untuk meningkatkan triple intervention. Ya tentunya memang hal tersebut agar supaya liquidity yang terjadi di tanah air misalkan dalam rangka untuk menjaga stabilitas moneter pun juga bisa terjamin. Apalagi juga kalau kita melihat daripada komitmen pemerintah misalkan untuk mengimplementasikan Omnibus Law, kemudian juga kita juga menghadapi adanya dinamika presidensi G20 begitu, sehingga demikian itu pun juga diharapkan agar supaya sektor di bidang investasi maupun juga di bidang pariwisata juga akan bisa bertumbuh seiring dengan adanya faktor recovery dari perekonomian dari domestik tersebut. Kalau kita ingat bahwasannya misalkan The Fitch saja sudah memberikan outlook stable ya atau triple B pada Indonesia, kemudian juga memproyeksikan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ke depan akan lebih cemerlang dibandingkan tahun ini ya di kisar 6,8% kalau saya ingat. Bandingkan kalau misalkan jika kita melihat karena ada faktor normalisasi perekonomian global itu membuat kinerja perekonomian global pada tahun 2022 akan lebih cenderung lebih rendah begitu ya dibandingkan dengan pada tahun 2021 begitu. Jadi artinya kalau menurut saya ini dari sisi pemerintah maupun juga Bank Indonesia tentunya mereka lebih cenderung fokus dalam hal untuk mempertahankan peningkatan kinerja stimulus begitu ya, sekaligus juga BI mempertahankan kebijakan daripada triple intervention tersebut dalam rangka untuk meningkatkan likuiditas begitu. Itu kan juga tujuannya juga sambil kita juga mendukung akselerasi daripada program vaksinasi massal begitu ya, agar supaya kita bisa katakanlah bisa mitigasi resiko berkaitan dengan adanya dinamika mutasi berkaitan dengan Omikron, apalagi tentunya yang mengenai transisi lokal tersebut begitu. Ini mengenai mitigasi resiko ini penting sekali agar supaya kita bisa meningkatkan optimisme ya bagi para pelaku pasar agar supaya bisa meningkatkan risk appetite gitu. Ya ini bisa mendorong daripada lajunya kenaikan IHSG pada tahun 2022 yang memang Mira memproyeksikan ya optimis ya, kalau yang untuk optimisnya di level 7.600. Mas, artinya dengan perkembangan Omikron, kemudian juga dengan prospek ekonomi Indonesia, dengan faktor-faktor lain termasuk juga dengan The Fed, bagaimana kemudian peluang peningkatan inflow di awal tahun 2022 nanti? Ya memang kalau misalkan kita melihat dari, kalau misalkan jika saya sebagai analis teknikal, tentunya melihat dari indikator money flow index ini juga masih dalam tren yang cukup baik ya, dalam tren yang positif begitu. Artinya sih masih belum terjadi tingkat jenuh beli atau overbought begitu. Jadi memang saya pikir kalau misalkan jika terjadi adanya potensi kenaikan daripada suatu indeks itu sendiri, tentunya juga hal tersebut juga mencerminkan kalau misalkan dalam Dow Theory itu adalah price discount everything gitu. Memang segala segala sentimen yang berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan politik dan lain sebagainya, tentu itu tercermin daripada misalkan indeks itu sendiri. Terus juga di sisi lain, kalau kita melihat daripada capital inflow yang mengalir di tanah air, kita juga terus memantau ya misalkan implementasi dari pemerintah tentunya dalam hal untuk melaksanakan komitmen mengenai segala program debirokratisasi, kemudian juga deregulasi yang bisa mempermudah atau bisa meningkatkan kegiatan aktivitas investasi di tanah air,
begitu ya. Belum lagi juga kita juga diuntungkan misalkan daripada implementasi dari Indonesia Investment Authority, di mana misalkan untuk sektor infrastruktur yang BUMN, kemudian juga dari sektor perbankan itu pun juga terus dilirik begitu ya, bagi juga oleh asing misalkan ya, sehingga hal tersebut tentunya juga akan menciptakan suatu capital inflow yang mengalir di pasar modal misalkan begitu. Kemudian juga di sisi lain kalau misalkan kita membahas mengenai potensi ini ya, di sektor komoditas pun juga kita pikir bahwasannya untuk tren harga komoditas misalkan secara jangka panjang itu juga tentunya akan memberikan katalis positif bagi meningkatnya katakanlah kinerja fundamental makroekonomi domestik yang sudah bersambungan. Misalkan kita sudah mengalami adanya kinerja neraca perdagangan yang surplus selama 19 kali dalam bulan berturut-turut misalkan. Kemudian juga di sisi lain neraca pembayaran kita juga mengalami surplus ya, berhasil mengalami surplus karena kita tidak ada lagi karena defisit begitu ya. Sehingga ini juga saya pikir tentunya dengan kinerja fundamental makroekonomi domestik yang solid itu tentunya juga sangat dipertimbangkan untuk bagi para pelaku pasar atau para pelaku investor untuk terus meningkatkan investasi di tanah air gitu, agar supaya bisa sama-sama ini bangsa Indonesia bisa pro-growth atau dalam hal bisa mengejar kinerja pertumbuhan ekonomi pula begitu. Oke, baik. Mas Nafan, terakhir, kalau hari ini indeks bergerak cukup fluktuatif begitu ya, meskipun kemudian ditutup di zona hijau. Nah, besok ini kira-kira akan seperti apa, Mas, pergerakannya? Apakah ini akan ada kabar baik mungkin besok, atau ya kita lihat tahun-tahun lalu ditutup merah begitu, di zona merah, bagaimana prospeknya di akhir tahun ini? Ya. Oke, memang kalau saya akui bahwasannya pergerakan IHSG terus mengalami rally penguatan selama 5 kali berturut-turut begitu, dan tentunya juga untuk saat ini pergerakan IHSG pun juga masih tertahan di atas daripada moving average 20 pun juga dari moving average 60 ini kalau dari perspektif teknikal gitu, sehingga ini juga sebenarnya pola upward bar pun juga terlihat. Dan di sisi lain kalau misalkan kalau saya juga menarik garis ya dari berdasarkan yang teknikal, tentunya pergerakan IHSG juga masih berada dalam wilayah up channel. Dan juga di sisi lain memang saya akui pergerakan IHSG lebih cenderung berada dalam fase bullish consolidation. Ya memang tentunya kita juga mengharapkan, kita juga berekspektasi kuat bahwasannya sentimen positif misalkan mengenai adanya potensi terjadi sentimen sekali walaupun tidak terlalu signifikan, itu pun juga bisa terbuka lebar. Tapi penguatan IHSG ini akan terhambat oleh manakala katakanlah para pelaku pasar lebih cenderung mendigest mengenai Omicron varian tersebut gitu. Itu yang membuat kinerja pergerakan IHSG kalau menurut saya itu akan lebih cenderung menguat terbatas gitu ya pada hari esok. Oke, kita nantikan besok seperti apa ya, dan juga akan ditutup oleh Presiden Joko Widodo. Semoga ada kabar baik nanti pada saat penutupan. Terima kasih Mas Nafan sudah bergabung bersama kami di Closing Market.